Ampun supe dipun klik subscribe pun dan subscribe pun panjenengan setengah saking investasi akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Janganlah kalian makan dan minum sambil berdiri. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam zajara anisyurbi qa'iman. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang keras minum sambil berdiri. Hal senada diriwayatkan dari Anas dan Qatadah dari Nabi annahu naha ayashrabar rajulu qa'iman. Qala Qadadatu faqulna fal aklu faqala dzaka asyarru au akhbathu. Sesungguhnya beliau melarang seseorang meminum sambil berdiri. Sahabat Qadadah berkata, kami lantas bertanya, bagaimana dengan makan ya Rasulullah? Beliau menjawab, hal itu lebih buruk dan lebih kecil lagi. Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman faman nasya falyastaqi. Janganlah salah seorang dari kalian semua minum sambil berdiri, dan barang siapa yang lupa minum sambil berdiri, maka hendaklah ia segera memuntahkannya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menambahkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang minum sambil berdiri dan melarang minum dari mulut tempayan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dr. Abdul Razak Al-Khailani mengatakan, makan dan minum sambil duduk lebih menyehatkan, lebih aman, lebih nyaman, dan lebih nikmat. Sebab apa yang dimakan dan apa yang diminum akan mengalir ke dalam dinding lambung dengan pelan dan lembut. Sedangkan makan dan minum sambil berdiri membuat minuman dan makanan langsung mengalir ke dasar lambung dengan deras dan menabraknya. Menabraknya tidak hanya sekedar biasa, tapi menabraknya dengan dahsyat. Jika hal ini terjadi berulang-ulang, maka lambat laun kinerja lambung akan menurun dan semakin lamban, sehingga lebih lanjut menimbulkan kesulitan pencernaan. Kasus minum Nabi sambil berdiri lebih dikarenakan faktor darurat
yang menghalangi beliau untuk duduk, misalnya berdesak-desakan pada saat melaksanakan ibadah di tempat-tempat suci, dan ini tidak menjadi kebiasaan dan rutinitas. Di samping itu, makan sambil berjalan juga tidak menyehatkan sama sekali, dan ini tidak dikenal dalam tradisi bangsa Arab dan Islam. Dr. Ibrahim Rawi menjelaskan, ketika seseorang berdiri, saraf-saraf tubuhnya menegang dan sistem keseimbangan dalam pusat-pusat sarafnya mengalami kondisi hiperaktif sampai orang tersebut mampu mengendalikan seluruh otot tubuh untuk melakukan proses ekuilibrasi dan berdiri tegak. Shalli wa sallim daiman ala Ahmada, shalli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Jangan makan dan minum sambil berdiri, sabda Nabi riwayat Sa'id Al-Khudri. Jangan makan dan minum sambil berdiri, sabda Nabi riwayat Sa'id Al-Khudri. Sabda Nabi riwayat Sa'id Al-Khudri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Proses ekuilibrasi ini sendiri merupakan proses runut yang meniscayakan partisipasi sistem saraf dan sistem otot sekaligus. Konsekuensinya, manusia pun tidak mampu memperoleh ketenangan fisik yang merupakan salah satu saraf terpenting yang harus dipenuhi sewaktu makan dan minum. Ketenangan ini bisa diperoleh manusia sewaktu dalam kondisi duduk, yaitu ketika saluran jaringan saraf dan otot berada dalam kondisi tenang dan santai, kemudian seluruh panca indera bergairah dan kesiapan sistem pencernaan pun meningkat untuk menerima makanan dan minuman serta mencernanya dengan baik. Dr. Rawi juga menegaskan bahwa makan dan minum sambil berdiri bisa menimbulkan gelombang retroaksi saraf yang sangat kuat yang dilakukan oleh ujung-ujung saraf vagus yang tersebar di dalam lambung. Jika gelombang retroaksi ini berlangsung secara kuat dan tiba-tiba, maka ia bisa memancing lepasnya kontrol saraf berbahaya yang akan langsung mengarahkan pukulannya yang mematikan pada jantung, sehingga bisa mengakibatkan pingsan atau bahkan mati mendadak. Kebiasaan melakukan makan dan minum sambil berdiri juga sangat membahayakan lambung
dan memungkinkan terjadinya pembusukan di dalam lambung. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, para dokter radiologis mencatat bahwa luka lambung sering terjadi di bagian-bagian yang mengalami benturan-benturan kasar makanan dan minuman yang dikonsumsi sambil berdiri, dan prosentasinya mencapai 95% dari keseluruhan kasus luka lambung. Selain itu, proses ekuilibrasi ketika berdiri juga acap dibarengi dengan kram otot di bagian kerongkongan, sehingga menghambat kelancaran makanan ke lambung. Dan dalam beberapa kasus, hal ini menimbulkan rasa sakit yang begitu menyiksa, disertai gangguan fungsi sistem pencernaan dan kehilangan selera makan dan minum. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma suril Islam wal muslimin wa amlikil kafarata wal zalimin. Sungguh makan dan minum sambil berdiri bisa timbulkan gelombang retroaksi jika berlangsung kuat dan tiba-tiba bisa terlepas kontrol secara bahaya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, agar kau selalu dekat dengan Allah, Allah memberikan dua pilihan. Yang pertama, kau belajar mensyukuri nikmat Allah, maka kau akan dekat dengan Allah. Yang kedua, kau akan dapat ujian hidup. Hidup ini pilihan, artinya kau berhak memilih cara untuk dekat dengan Allah. Allah berikan beribu-ribu nikmat untuk bekal ibadah. Allah turunkan berjuta-juta nikmat untuk sarana beramal. Makin banyak nikmat dengan Allah, seharusnya semakin dekat. Makin banyak rezekinya, seharusnya makin banyak ibadahnya. Makin banyak uangnya, makin banyak amalnya. Makin banyak hartanya, makin banyak sedekahnya. Makin banyak kekayaannya, makin banyak sholatnya. Semuanya akan menjadi indah. Itulah yang Allah kehendaki. Kau dapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Di dunia hidup terasa bagai di surga, di akhirat juga kau akan dapatkan surga. Tapi kenyataannya yang terjadi justru sebaliknya. Makin banyak nikmat, manusia makin menjauh dari Allah. Makin banyak rezekinya, makin malas beribadah.
makin banyak uangnya makin enggan beramal, makin banyak hartanya makin pelit dan egois, makin banyak kekayaannya makin banyak maksiatnya. Akhirnya Allah turunkan ujian hidup yang bertubi-tubi, tujuannya agar kau kembali ke jalan Allah, hangat dalam pelukan Allah, mesra di pangkuan Allah. Dalam hal kekayaan, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah sosok yang telah sukses mengendalikan harta kekayaannya. Dia tidak larut atau terlena oleh harta yang dimilikinya. Makin banyak harta yang dia miliki membuat dia semakin patuh dan taat pada Allah, sehingga limpahan nikmat menghiasi hidupnya sampai akhir hayat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi, agar kau selalu dekat dengan Allah. Allah beri dua pilihan, pilihlah. Pertama kau belajar syukuri nikmat, kedua ujian hidup kan kau dapat, kedua ujian hidup kan kau dapat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dua lembar kain direkatkan dengan jahitan, dua lembar kertas direkatkan dengan lem. Antara Allah dan hambanya didekatkan dengan kebutuhan dan ujian. Hajat dan ujian adalah cara Allah menarik hambanya. Hajat bukan untuk menyusahkan hamba, tapi hajat untuk mengikat hamba agar selalu dekat dengan Allah. Ujian bukan untuk menyakiti hamba, tapi ujian untuk mengikat hamba agar selalu dekat dengan Allah. Sampai mati, manusia akan selalu berhajat pada Allah, karena Allah ingin mereka mati dalam pelukannya. Sampai mati, manusia akan selalu diuji oleh Allah, karena Allah ingin mereka mati dalam pangkuannya. Hajat itu nikmat. Dengan hajat, manusia selalu berdoa dan memohon kepada Allah. Dengan hajat, manusia ingin selalu dekat dengan Allah. Allah yang datangkan hajat, hanya Allah yang bisa memenuhi hajat. Ujian itu nikmat. Dengan ujian, manusia tahajud dan menangis di hadapan Allah.
Dengan ujian, manusia selalu membutuhkan pertolongan Allah. Allah yang datangkan ujian, hanya Allah yang bisa angkat ujian. Berdoalah dan berusahalah, sebab berdoa tanpa usaha bagaikan pengemis, usaha tanpa berdoa bagaikan komunis. Sampai meninggal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berhajat pada Allah. Rasulullah ingin umatnya selamat dunia akhirat. Sepanjang hayatnya Rasulullah selalu berduka dan tafakur, berduka memikirkan ujian yang menimpa umatnya, tafakur selalu memikirkan cara menyelamatkan umatnya, karena kebahagiaan Rasulullah terletak pada kebahagiaan umatnya, dan duka Rasulullah terletak pada ujian hidup yang menimpa umatnya. Rasulullah tahu ujian terberat umat akhir zaman adalah kelimpahan harta. Saat harta berlimpah, mereka akan lupa ibadah, lupa akhirat, dan lupa Allah. Ya Imam Rusli ya sanadi, anta babullahi mu'tamadi, fa bidunya ya ya Rasulullah khud biyadi, selalu berdoalah kepada Allah, berdoalah dan juga usahalah, berdoa tanpa usaha bak pengemis, berusaha tanpa doa bak komunis. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, jadikanlah dirimu berharga bagai emas. Jadikanlah dirimu bernilai bagai permata. Kau akan dibanggakan oleh semua orang, kau akan dimuliakan oleh banyak orang. Mengapa orang tidak bangga punya seonggok tanah atau sampah? Jawabnya sederhana, karena tidak bernilai dan tidak berharga. Mengapa orang bangga punya segenggam emas atau permata? Jawabnya juga sederhana, karena bernilai, karena berharga. Betapa indahnya bila dirimu bagai emas dan permata, berharga, bernilai, dan dibanggakan oleh banyak orang. Caranya bagaimana agar kita bernilai, agar kita berharga? Jadikanlah dirimu berharga dan bernilai dengan taat beragama. Patuhi perintah Allah dan jauhi larangannya. Hiasi dirimu dengan amal soleh dan akhlak yang mulia. Hiasi hatimu dengan penuh cinta dan kasih sayang. Jangan jadikan dirimu tidak berharga karena melanggar agama, tidak beribadah, tidak beramal, suka berbuat maksiat dan dosa, berperilaku jelek dan akhlak yang tidak mulia. Hatinya kotor,
penuh benci, penuh marah, dendam, iri dan dengki. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan ghanimah atau harta rampasan perang di Tan'im, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi banyak bagian pada sahabat yang dari Makkah dan memberi sedikit bagian pada para sahabat yang dari Madinah. Ada di antara sahabat yang mengira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak adil. Bagaimana Rasul ini memberikan sahabat yang dari Mekah lebih banyak, sementara sahabat yang dari Madinah diberi sedikit. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan semua sahabatnya. Rasulullah menawarkan mereka disuruh memilih. Sahabat dari Madinah mendapat banyak bagian, tapi Rasul tidak mau kembali ke Madinah, atau mendapatkan sedikit bagian tapi membawa Rasulullah kembali ke Madinah. Para sahabat dari Madinah baru sadar bahwa diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berharga. Sambil menangis mereka meminta, "Ya Rasul, kembalilah ke Madinah bersama kami. Kami tidak mendapat apapun, tidak mengapa. Yang penting engkau bisa kembali ke Madinah bersama kami." Subhanallah. Salatullahi balahat kawakib ala Ahmad khairi marakiban najaib hada hadis surah bismil habaib fahaza syukru a'taf rakaib ba'emas jadikan dirimu berharga, jadikan diri bernilai bermata, kau akan dibanggakan semua orang, kau akan dimuliakan semua orang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, nikmat maksiat adalah jebakan setan. Setan memberi kenikmatan dalam setiap perbuatan maksiat, sehingga ahli maksiat akan kecanduan untuk selalu berbuat maksiat dan dosa. Akhirnya mereka jatuh ke neraka. Allah memberikan kenikmatan ibadah pada para ahli ibadah, sehingga mereka akan tetap istiqomah dalam ibadahnya, sehingga mereka merasa nyaman dalam menjalankan ibadah, sehingga mereka tidak merasa berat dan bosan dalam beribadah. Setan juga memberikan kenikmatan maksiat pada ahli maksiat, sehingga mereka selalu kecanduan untuk berbuat maksiat, sehingga mereka bermaksiat dan berbuat dosa terus menerus sampai mereka mati dalam maksiat, mati dalam kesesatan. Itu tipu daya setan. Setan mencari teman sebanyak-banyaknya
teman untuk menemaninya pergi ke neraka. Allah memang sudah berjanji memberi fasilitas pada setan, fasilitas untuk menyesatkan manusia agar terjerumus ke neraka. Tapi Allah akan selalu melindungi para ahli ibadah. Hanya orang-orang yang jauh dari Allah yang akan terjebak. Orang merasa nikmat duduk di meja judi sampai bermalam-malam tidak terasa. Orang merasa nikmat mabuk-mabukan sampai lupa harga diri dan nama baik keluarga. Orang merasa nikmat adu jago di arena sabung jago sampai lupa keluarganya, melalaikan tugas dan tanggung jawabnya. Orang merasa nikmat menggunjing, membicarakan aib tetangganya sampai lupa melayani suami dan pekerjaan rumah tangganya. Orang merasa nikmat bermain HP sampai lupa belajar, lupa ibadah, lupa makan, dan lupa pekerjaannya. Ya Nabi salamun alaik, Ya Rasul salamun alaik, Ya Habib salamun alaik, sholawatullahi alaik. Ya Nabi salamun alaik, Ya Rasul salamun alaik, Ya Habib salamun alaik, sholawatullahi alaik. Syaitan beri kenikmatan di tiap kemaksiatan. Syaitan beri kenikmatan di tiap kemaksiatan, sehingga ahli maksiat kecanduan bermaksiat, kecanduan bermaksiat, sehingga ahli maksiat kecanduan bermaksiat, kecanduan bermaksiat. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwal limuqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wassalamualaikum warahmatullahi